bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3621, Pembuluh Darah Roh Memadamkan Tubuh. Saat Suzaku dan yang lainnya berdiskusi dengan Junjun bagaimana melanjutkan penyelidikan petunjuknya, Kirin minta diri dan meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak sabar. Meskipun Qilin juga skeptis tentang apakah dia bisa mengatakan yang sebenarnya di mulut Xiao Feng, tapi dia tetap memutuskan untuk menipu Xiao Feng. Pada saat ini, Xiao Feng masih kecanduan menelan energi spiritual langit dan bumi, tidak dapat melepaskan diri. Karena basis kultivasinya telah meningkat pesat selama ini. Karena itu, ketika unicorn itu dekat beberapa puluh kaki jauhnya, ia sudah sangat sadar. Xiao Feng menyelesaikan pekerjaannya dan menatap Qilin dengan datar. Xiao Feng, aku di sini untuk menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu membocorkan latihan yang diajarkan Junjun? Melihat wajah Xiao Feng tiba-tiba tertutup es, unicorn tidak takut sama sekali, tetapi bergerak maju lagi. Beberapa langkah mendekat. Kami sekarang memiliki bukti yang sangat tepat, selama Anda membocorkan latihan. Pada dasarnya, dapat ditentukan bahwa wanita misterius itu adalah Gong Qianqiu. Kalimat ini seperti baut dari biru. Itu langsung membuat Xiao Feng Lei hangus di luar dan lembut di dalam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiao Feng menatap unicorn, berharap untuk melihat cacat di mata yang lain. Namun, mata Qilin penuh dengan ketenangan, dan dia tidak menghindar untuk bertemu dengan tatapan Xiao Feng. Aku tidak berbicara omong kosong. Itu masih kalimat yang sama. Semua bukti lain sudah ada. Hanya jawaban untuk pertanyaan tadi. Xiao Feng, sekarang kamu menatap mataku dan menjawab. Apakah kamu membocorkan latihannya? Kepada Gong Qianqiu. Katakan yang sebenarnya. Kata-kata Qilin nyaring dan kuat. Xiao Feng merasa sedikit bersalah pada saat itu. Meskipun dia juga melihat langsung ke unicorn, matanya menghindar sejenak. Namun, itu masih ditangkap dengan tajam oleh Kirin. Tapi dia tidak mengungkapkannya di tempat. Terus menunggu jawaban Xiao Feng. Aku tidak membocorkannya. Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan agresivitas sebelumnya, jelas ada rasa kurang percaya diri saat ini. Oke, ingat jawabanmu hari ini. Xiao Feng, saudara-saudara kita telah melakukan yang terbaik untukmu. Jika ada konsekuensi lain karena kebohonganmu, kamu harus siap untuk bertanggung jawab. Terutama kemarahan bos. Kirin berbalik dan pergi. Sebenarnya dia sudah punya jawabannya. Meskipun Xiao Feng masih menyangkal membocorkan latihan tadi, matanya tidak bisa menipu orang. Xiao Feng berbohong. Dengan kata lain, kemungkinan Gong Qianqiu adalah seorang wanita misterius telah meningkat secara signifikan lagi. Melihat bagian belakang kepergian Qilin, Xiao Feng tidak sadar untuk waktu yang lama. Ungkapan, menahan amarah bos, bergema di telinganya dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Suzaku dan yang lainnya mungkin punya bukti kuat. Kecuali untuk petunjuk di area ini, saya khawatir itu sudah lengkap. Apakah itu benar-benar terkunci di masa depan? Suatu ketika semua orang berada dalam krisis karena penyembunyian mereka sendiri. Kemarahan guru, dapatkah Anda menanggungnya? Xiao Feng sedikit panik. Kepercayaan yang teguh pada Gong Qianqiu pernah memiliki jejak retakan pada saat ini. Tentu saja itu saja. Masalah besarnya adalah lain kali aku melihat Qianqiu, aku bisa bertanya-tanya dan bertanya. Xiao Feng diam-diam mengambil keputusan. Saya belum melihat guru selama berhari-hari, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Xiao Feng tidak berpikir lagi, dan terus dengan cepat menelan energi spiritual dari langit dan bumi. Dia masih punya ide yang kuat. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika tuannya marah, atau sebelum membuat keputusan tertentu, juga berpikir dua kali. Ini adalah keuntungan dari kekuatan absolut. Sisi lain, Ye Junlin juga datang ke pangkalan laut di bawah rencana Atlantis.
Segera gunakan kekuatan absolut untuk membuka paksa nadi spiritual ini. Bersiaplah untuk menggunakan urat spiritual untuk tempur. Fluktuasi energi yang kuat bahkan memicu tsunami mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah laut ini. Di bawah pengeboman terus-menerus dari Ye Junlin, pembuluh darah naga di dasar laut akhirnya muncul di depannya. Bab 3622. Mengapa tidak ada berita dari Ye Junlin? Dari kejauhan, cahaya keemasan berkelap-kelip bersinar. Bahkan jika Ye Junlin tidak dekat dengan pembuluh darah spiritual, energi spiritual yang murni dan sangat murni mengalir ke arahnya. Ini baru permulaan. Dengan berlalunya waktu, energi spiritual yang kuat berpusat pada pembuluh darah spiritual bawah air dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dan kecepatan aura semakin cepat dan semakin cepat, dan secara bertahap menyebar ke setiap sudut dunia. Di sekte kecil di perbatasan wilayah utara Daxia, banyak murid sedang melakukan latihan pagi di lapangan seni bela diri. Namun, master terkemuka tiba-tiba merasakan aura terus mengalir ke tubuhnya. Bahkan hanya sedikit operasi latihan dapat diserap dengan cepat. Intinya aura ini lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya satu tingkat. Semua orang dengan cepat menjalankan latihan untuk menyerap energi spiritual. Guru segera mengingatkan para murid. Mungkin melalui ledakan energi spiritual ini, sekte dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Situasi serupa juga terjadi di banyak sekolah kultivasi di Daxia. Divisi Sihir Kota. Pembicara sementara Shen Tianjian juga jelas merasakan perubahan energi spiritual. Pada awalnya, dia mengira itu adalah meridian spiritual tempat para iblis kota bergantung untuk bertahan hidup. Tapi setelah diperiksa, tidak ada yang salah. Tapi tidak peduli apa perubahannya, itu hal yang baik untuk penyihir kota. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator yang kuat, dan sekarang mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat. Tidak ada penelepon sementara untuk mengeluarkan perintah, dan banyak murid dari divisi Zen memulai dengan panik mengolah dan menyerap energi spiritual murni. Pada saat yang sama, Duguk Xiao juga memperhatikan situasi ini. Baginya, orang gila yang melahap, perubahan energi spiritual surga dan bumi datang tepat. Jadi Duguk Xiao tidak pergi untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, dan langsung melahapnya dengan panik. Tentu saja, Duguk Xiao memimpin orang-orang mati yang melakukan ini, dan mereka semua yang pertama merasakan manisnya melahap. Energi spiritual murni ini secara alami terbuka bagi siapa saja yang datang, semakin banyak semakin baik. Sisi lain, Gong Qianqiu tidak tahu bahwa dia dengan sepenuh hati mendinginkan tubuhnya. Ada badai petir terus-menerus di tubuh Gong Qianqiu. Lampu listrik yang ganas terus-menerus dikelilingi, dipandu oleh latihan Gong Qianqiu, dan terus-menerus melembutkan setiap inci kulit tubuh. Seolah-olah ahli pedang terus memukul senjata tak tertandingi dengan palu godam. Setiap kali Anda menghancurkannya, ketangguhan bilahnya menjadi lebih kuat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kulit Gong Qianqiu telah mengalami perubahan yang mengejutkan pada saat ini. Di permukaan kulit Gong Qianqiu, lapisan cahaya keemasan pucat menempel samar, mengungkapkan tekstur logam yang sangat kuat dan tangguh. Dan di setiap pori-pori kecil, ada aliran guntur dan kilat yang samar. Ini adalah kekuatan petir yang telah diekstraksi dan dimurnikan oleh latihan Gong Qianqiu. Setelah memasuki tubuh, ia terus-menerus mencuci meridian. Dapat dikatakan bahwa Gong Qianqiu saat ini, tubuh dan meridian mendekati sempurna. Sepertinya guntur tidak akan memakan waktu beberapa hari lagi, dan pendinginan tubuh dapat diselesaikan. Gong Qianqiu mengangkat alisnya dengan gembira. Secara khusus, saya merasa bahwa dantian asli, yang sangat penuh, sekarang memiliki ruang yang luas. Sudut mulut Gong Qianqiu tidak bisa tidak naik sedikit. Akhirnya, saya bisa terus melahap nadi spiritual lagi. Gong Qianqiu terlalu bersemangat. Jika bukan karena waktunya tidak pada tempatnya, dia akan menari untuk merayakannya. Di sisi lain, Master Surgawi dari rumah Master Surgawi semuanya abu-abu.
Mereka dapat menilai bahwa Gong Qianqiu akan menyelesaikan pendinginan tubuh. Pada saat itu akan menjadi hari ketika rumah Tianxi mereka akan dihancurkan. Mengapa tidak ada berita dari Ye Junlin? Kepala sekolah Lao Tianxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wen Tian. Wen Tian juga tidak berdaya. Dia juga menghubungi Ye Junlin, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Kapal roh bawah laut. Ye Junlin telah memasuki kondisi marah yang panik saat ini. Tampaknya menyatu dengan nada spiritual ini. Vena spiritual besar sangat mempesona melawan cahaya keemasan. Aura menakutkan memenuhi seluruh ruang. Ye Junlin merasa bahwa semua aspek tubuhnya dengan cepat ditempa oleh energi spiritual. Hanya dalam beberapa hari, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kekuatan dan kecepatan. Bab 3623. Mengapa Gong Qianqiu pergi lagi? Dengan berlalunya waktu, warna emas dari pembuluh darah spiritual bawah air secara bertahap meredup. Di sisi lain, Ye Junlin memiliki lapisan samar energi emas gelap yang mengambang di tubuhnya. Latihan dasar berjalan cepat, dan energi dari denyut spiritual diekstraksi dan dimurnikan dengan panik. Selanjutnya, ia terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Ye Junlin dalam semua aspek. Setelah beberapa hari lagi, seluruh pembuluh darah spiritual bawah air akhirnya benar-benar redup. Dan Ye Junlin juga perlahan membuka matanya, dan latihan tubuh akhirnya selesai. Meskipun dia tidak melakukan latihan apapun saat ini, seluruh orang mengungkapkan paksaan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi. Seolah-olah Anda dapat mengguncang langit dan bumi dengan tangan dan kaki Anda. Hai. Ye Junlin mengeluarkan suara rendah, dan melemparkan pukulan ke samping sesuka hati. Kekuatan kekerasan yang sangat kuat tiba-tiba tersapu. Ada pusaran besar yang berpusat di tubuh Ye Junlin di sekitar dasar laut. Tsunami dahsyat juga muncul secara tiba-tiba dengan kekuatan yang meledak. Gempa bumi yang sangat dahsyat terjadi langsung di seluruh wilayah laut. Bang! Ye Junlin tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan seluruh orang keluar dari air. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Ye Junlin merasa sangat luar biasa. Telah ada terobosan baru dalam kekuatan dan kecepatan. Ye Junlin sangat puas dengan efek pelatihan ini. Energi spiritual yang terkandung dalam vena spiritual bawah air ini jauh lebih kaya daripada di kerajaan abadi. Dengan dorongan kekuatan ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang wanita misterius, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Sekarang dia juga menggunakan Tianlei untuk mendinginkan tubuhnya, jadi dia tidak bisa menganggapnya enteng. Sekarang adalah periode kritis untuk mengambil waktu. Dengan pemikiran ini, Ye Junlin siap untuk pergi ke nada spiritual kedua. Ye Junlin memilih nada spiritual dari kerajaan abadi. Karena ledakan energi spiritual dari proyek Atlantis, seluruh dunia sekali lagi terjerumus ke dalam kekacauan. Orang-orang panik di mana-mana, dan berbagai sekte juga telah memecahkan banyak konflik karena penyerapan dan distribusi energi spiritual. Benar-benar kacau. Intinya adalah bahwa tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Guguk Xiao mencari sumber energi di mana-mana sambil membuat masalah di mana-mana. Bagaimanapun, sumber energi spiritual yang dapat meledak di seluruh dunia pastilah urat nadi spiritual super. Ini sangat penting bagi Gong Qianqiu dan dia. Bahkan mungkin dipromosikan ke tingkat kultivasi lagi melalui nada spiritual super ini. Jadi untuk hal ini, Guguk Xiao bisa dikatakan sangat positif. Sisi lain, untuk semua orang, konsentrasi aura telah meningkat terlalu banyak. Qinglong dan yang lainnya sendiri juga berlatih Gong Fa Junjun. Sementara mereka menyelidiki Gong Qianqiu, mereka juga berlatih keras. Bangun kekuatan secepat mungkin. Secara khusus, kekuatan Xiao Feng telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia mempraktikkan teknik melahap yang ekstrim, dan ledakan energi spiritual baru saja memenuhi kebutuhan terbesarnya. Tahap awal adalah menelan banyak energi spiritual. Kekuatan Xiao Feng hampir melonjak secara eksponensial. Ini membuat Xiao Feng sangat puas. Lagi pula, baginya, peningkatan kekuatan sama dengan peningkatan hak untuk berbicara.
Ketika saatnya tiba, Gong Qianqiu akan diperkenalkan kepada semua orang. Dan bahkan jika semua orang menolak di dalam hati mereka, mereka akan khawatir tentang kekuatan mereka sendiri. Namun, yang mengecewakan Xiao Feng adalah Gong Qianqiu kehilangan kontak lagi. Dia awalnya ingin berbagi kegembiraan peningkatan kekuatannya dengan Gong Qianqiu. Sikat kesukaannya lagi. Apakah dia menghadapi bahaya lagi? Xiao Feng sedikit khawatir. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada informasi yang relevan dari dunia luar. Terutama Zuke dan yang lainnya telah mengunci Gong Qianqiu. Jika sesuatu terjadi pada yang terakhir, dia pasti akan mendapatkan berita. Xiao Feng mengirim banyak informasi ke Gong Qianqiu, tetapi setelah menunggu lama, dia masih tidak mendapatkan jawaban. Mungkin Qianqiu menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Dan menghubungi dunia luar pasti akan dikunci oleh seorang master. Pasti begitu. Memikirkan hal ini, Xiao Feng merasa lega. Terlebih lagi, hal terpenting sekarang adalah menjadi lebih kuat sesegera mungkin dan terus melahap energi spiritual secara liar. Bab 3624, Metode Mendalam Qilin. Saat melahap energi spiritual, Xiao Feng juga menemukan situasi khusus. Setiap kali dia bertemu dengan master yang kuat, Xiao Feng dengan tulus ingin melahap keahliannya. Pada awalnya, ide ini tidak terlalu kuat. Tetapi seiring dengan bertambahnya waktu untuk berlatih latihan menelan yang ekstrim, pikiran ini menjadi semakin intens. Apa yang membuat Xiao Feng semakin ketakutan adalah melihat Junjun secara pribadi sekali. Di lubuk hatinya, ide untuk menelan keterampilan Junjun muncul. Pada saat itu, Xiao Feng terkejut dengan ide ini. Bahkan untuk waktu yang lama, Xiao Feng tidak berani bergaul dengan Junjun sendirian. Ini membuat Xiao Feng merasa bahwa dia sudah gila dengan latihannya. Namun, di bawah godaan besar untuk segera meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, Xiao Feng pernah tidak dapat menahan diri. Itu langsung membunuh dan melahap beberapa pendeta Qianqiu yang berkeliaran di sekitar base camp. Xiao Feng merasa semakin bersalah karena melakukan ini. Ngomong-ngomong, orang-orang ini semua adalah musuh bebuyutan. Setelah membunuh kekuatan menelan, itu harus digunakan sebagai limbah. Xiao Feng selalu membujuk dirinya sendiri seperti ini. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Xiao Feng mulai berinisiatif untuk menemukan orang mati. Tujuannya adalah untuk membunuh mereka dan melahap keterampilan mereka. Praktek melahap kekuatan seorang master seperti benih dosa. Di hati Xiao Feng, ia berakar dan bertunas dengan cepat, dan sudah mulai tumbuh dengan kuat. Sisi lain, sementara Suzaku dan yang lainnya mencari bukti, mereka juga membuat penemuan besar. Meskipun Xiao Feng mendapatkan latihan Junjun sangat awal, dia hanya berlatih dengan semua orang baru-baru ini. Ini benar-benar bertentangan dengan logika perilaku normal. Benar-benar salah. Suzaku dan yang lainnya menemukan Junjun lagi dan menceritakan penemuan itu. Junjun juga tenggelam dalam pikirannya, mengingat apa yang dikatakan Xiao Feng padanya tentang latihan kungfu. Setelah beberapa saat, Junjun tiba-tiba berkata, kakak Xiao Feng tampaknya telah mengatakan bahwa orang dengan kekuatan rendah dari latihan ini akan mendapat masalah. Itu saja. Adapun kakak senior Xiao Feng untuk berlatih dengannya nanti, dia seharusnya memutuskan untuk melanjutkan setelah melihat bahwa semua orang baik-baik saja. Kata-kata ini membuat ekspresi beberapa orang yang hadir sangat serius. Menurut logika normal, setelah mendapatkan Junjun Gongfa, kamu harus berlatih sesegera mungkin. Juga, dari mana kamu sampai pada kesimpulan bahwa kultivasi tingkat rendah akan menyebabkan kesalahpahaman? Menurut penyelidikan, dia itu seharusnya panggung ketika Xiao Feng dan Gong Qianqiu memiliki hubungan yang paling dekat. Ketika sampai pada Gong Qianqiu, semua orang sepertinya telah menyentuh kebenaran tertentu. Secara khusus, Suzaku cerdas dan cepat sampai pada kesimpulan. Kemungkinan besar Xiao Feng mewariskan metode latihan kepada Gong Qianqiu, dan Gong Qianqiu tidak ingin dicurigai. Itulah sebabnya dia sengaja menciptakan ilusi menjadi gila. Tujuannya adalah membuat Xiao Feng berpikir bahwa dia, Gong Qianqiu,
tidak akan pernah dicurigai. Saya akan menyentuh teknik ini. Suzaku menganalisis dengan cermat. Kerumunan sering mengangguk. Karena spekulasi ini sangat logis. Bahkan banyak hal berikut ini dijelaskan dengan sempurna. Tapi sekarang Xiao Feng menolak untuk mengaku membocorkan latihan. Kami masih belum memiliki bukti yang meyakinkan. King Long berkata dengan sedikit tertekan. Kegembiraan kecil yang baru saja dimiliki semua orang langsung memadat. Ini memang pertanyaan yang sangat membuat frustrasi. Terutama kekuatan Xiao Feng telah meningkat pesat baru-baru ini. Bahkan Junjun mengatakan bahwa bahkan dengan kekuatan Xiao Feng saat ini, dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi setidaknya kamu bisa dengan mudah menyingkirkan pengawasan Junjun. Ini membuat rencana untuk mengawasi Xiao Feng dan menemukan lokasi Gong Qianqiu tiba-tiba berakhir. Namun, saat itu, semua orang mendengar suara unicorn. Saya punya solusi, tetapi itu membutuhkan kerja sama Anda. Kata Qilin dengan wajah yang tidak bisa dipahami. Bab 3625, Ye Junlin mulai melunakkan tubuhnya. Suzaku dan yang lainnya menemukan Xiao Feng lagi. Melihat orang-orang kuat, Xiao Feng sekali lagi mencoba menahan pikiran jahat yang melahap mereka. Kenapa kamu di sini lagi? Xiao Feng berkata dengan ringan. Qilin berkata dengan nada yang sangat bersemangat. Xiao Feng, kami baru saja mendapat kabar dari Junjun. Latihan yang dia buat tidak cocok untuk dipraktikkan oleh murid divisi Zenmo, dan Junjun memiliki batasan dalam latihan. Selama siapapun yang telah berlatih pasukan iblis penekan, jika mereka berlatih ciptaan mereka sendiri, mereka akan menjadi gila. Suzaku juga menggema. Ya Xiao Feng, beruntung kamu tidak membocorkan latihan itu ke Gong Qianqiu. Kalau tidak, kamu akan menjadi itu. Menyakitinya. Begitu kami tahu tentang situasi ini, kami datang untuk memberi tahu Anda. Jangan melakukan hal buruk dengan niat baik, kan? King Long dan yang lainnya juga mengucapkan kata-kata yang sama. Itu adalah tatapan yang sepenuhnya demi Xiao Feng. Ya, Qianqiu memang berlatih sejak awal. Kata Xiao Feng hampir secara naluriah. Tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk menutupi. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak memberikan latihan kepada siapapun. Divisi Setan Kota telah menjadi musuh kita. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan besar seperti itu karena perasaan pribadi. Xiao Feng tampak sangat tenang ketika dia berbicara. Tetapi dari sudut matanya, dia menatap reaksi beberapa orang dari waktu ke waktu. Untungnya, Suzaku dan yang lainnya sudah melakukan persiapan baru dan belum menunjukkan kekurangan apapun. Kami hanya memberitahumu, agar kamu tidak melukai dirimu sendiri. Suzaku berbalik dan pergi, diikuti oleh yang lain. Melihat bagian belakang kelimanya, Xiao Feng selalu merasa ada yang tidak beres. Tetapi tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat apa yang salah. Lagi pula, Suzaku dan yang lainnya tidak menunjukkan keanehan di wajah mereka barusan. Seharusnya aku terlalu banyak berpikir. Xiao Feng berpikir diam-diam. Sisi lain, Suzaku Dingren pergi dengan cepat, dan masing-masing bisa melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Kata-kata yang secara naluriah Xiao Feng katakan barusan telah menjelaskan masalahnya dengan sangat baik. Dia telah membocorkan latihan buatan Junjun ke Gong Qianqiu. Ini di Palu. Suzaku dan yang lainnya menemukan Junjun lagi, membuat Junjun ingin menghadapinya. Junjun juga cukup kaget saat mendapat kabar itu, tapi tidak ada cara yang baik. Lebih baik menunggu ayah kembali dan kemudian membuat diskusi jangka panjang. Junjun berhenti dan melanjutkan. Tentu saja, selama periode ini, tidak ada yang boleh menunjukkan kekurangan apapun. Jangan sampai kakak senior Xiao Feng curiga. Suke dan yang lainnya mengangguk setuju, dan mereka harus terus mencari bukti yang lebih kuat. Pada saat itu, ketika Ye Junlin kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, peti mati pada dasarnya dapat disimpulkan. Setelah menggunakan vena spiritual pertama untuk memadamkan tubuhnya, Ye Junlin bergegas ke lokasi vena spiritual super di alam abadi.
Setelah penyelidikan yang cermat, Ye Junlin tidak menemukan jejak orang yang mencurigakan. Sepertinya pemimpin sekte wanita misterius belum mengirim siapapun untuk menjaga pembuluh darah spiritual di masa depan. Ye Junlin merasa sedikit lega. Tentu saja, ini juga berarti bahwa penempaan tubuh pihak lain belum berakhir. Faktanya, alasan mengapa Gong Qianqiu akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi orang mati adalah karena dia merasa tidak ada yang bisa menggunakan vena super spiritual. Ye Junlin tidak ragu untuk mengaktifkan kekuatan pembuluh darah spiritual secara langsung. Energi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual langsung dilepaskan. Seluruh alam abadi terkena dampak dari energi ini. Dan Ye Junlin tidak peduli tentang ini. Dan sekarang dia dengan cepat menggunakan kekuatan pembuluh darah spiritual untuk memadamkan tubuhnya. Dengan pengoperasian latihan dasar, energi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual dengan cepat dihirup ke dalam tubuh Ye Junlin. Setelah pendinginan dan pemurnian terus-menerus dari latihan, sumber energi utama sangat murni. View. Dantian Ye Junlin seperti pengungsi yang lapar, dengan rakus mengambil napas dalam-dalam dari sumber energinya. Kemudian energi ini menyebar dengan cepat menuju tulang dan meridian dalam tubuh dengan dantian sebagai pusatnya. Cici. Kekuatan dan vitalitas dalam tubuh tiba-tiba menjadi ganas. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Ye Junlin dapat merasakan bahwa ketangguhan meridian dan tulang telah meningkat pesat lagi. Bab 3626, tahap pertama Gong Qianqiu selesai. Ye Junlin terus dengan panik menyerap kekuatan di nadi super spiritual. Kekuatan sumber yang diekstraksi dan dimurnikan juga meningkat. Ini membuat tulang dan meridian Ye Junlin terus-menerus dicuci dan ditempa. Kekuatan seluruh orang juga terus-menerus meningkatkan batas atas. Meskipun energi vena spiritual super dari kerajaan abadi tidak menakutkan seperti vena spiritual bawah air, itu tidak jauh lebih buruk. Seiring berjalannya waktu, Ye Junlin merasa tubuhnya benar-benar diselimuti oleh kilau energi emas. Terkadang tubuh tampak mengambang di awan, dan terkadang terlihat berjuang di rawa. Ini seperti siklus yang terus berjalan bola-balik. Namun, setiap kali siklus seperti itu selesai, Ye Junlin dapat merasakan bahwa kekuatannya lebih kuat. Namun, Ye Junlin, yang tenggelam dalam dunia pendinginan tubuh, tidak mengetahuinya. Segala sesuatu yang terjadi di sini ditatap oleh sepasang mata biru-biru di tempat yang sangat rahasia. Mata itu sangat dalam, seperti langit berbintang yang tak berujung, membuat orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Di base camp, saat Suzaku dan yang lainnya melakukan investigasi yang lebih mendalam, semakin banyak berita yang diarahkan pada Gong Qianqiu. Apalagi hari ini Suzaku menerima pesan penting. Beberapa bulan yang lalu, Gong Qianqiu memiliki pedang dengan energi menakutkan di tangannya. Menurut gambaran umum saksi mata, pedang ini sangat mirip dengan bencana ilahi yang hilang dari Ye Junlin. Hal ini membuat Suzaku dan yang lainnya terkejut lagi. Semua orang secara tidak sadar mengingat berbagai petunjuk yang mereka temukan sebelumnya. 1. Saat Gong Qianqiu dan Xiao Feng kehilangan kontak adalah saat wanita misterius itu melahap nadi spiritual dari dua ras alien. 2. Gong Qianqiu termasuk di antara orang-orang yang hampir dibunuh oleh Ye Junlin di Paviliun Barat pada saat itu. Ye Junlin pada dasarnya menentukan bahwa wanita misterius itu ada di antara mereka. 3. Dalam pertumpahan darah insiden Paviliun Barat, semua orang yang bermusuhan dengan Gong Qianqiu meninggal secara tragis, dan mereka yang berteman dengannya selamat. Kemudian orang-orang ini bergabung dengan sekte Qianqiu. 4. Gong Wenqian, yang dituduh sebagai pengkhianat, juga terbunuh dalam proses penangkapan Gong Qianqiu. Anda harus tahu bahwa bahkan dengan kultivasi Xiao Feng, bahkan serangan diam-diam dapat membunuh Gong Wenqian dalam satu pukulan. 5. Baru-baru ini, Xiao Feng dan Gong Qianqiu kehilangan kontak lagi, dan wanita misterius itu menerima tempat Tianlei di Tianshifu. 6. Xiao Feng telah membocorkan latihan Junjun ke Gong Qianqiu. Begitu banyak bukti halus yang semuanya terkait dengan Gong Qianqiu. Mungkin kebetulan jika satu atau dua hal terlibat. Tapi semuanya terkait erat dengan Gong Qianqiu.
jadi dia pasti terlibat. Suzaku pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pemimpin wanita misterius itu adalah Gong Qianqiu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Suzaku. Junjun dan Li Ziran merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menunggu Ye Junlin kembali untuk berdiskusi. Pada saat ini, Junjun menerima pesan dari Xiao Tianxi Wentian. Tahap pertama pendinginan tubuh Gong Qianqiu baru saja selesai. Tanpa ragu-ragu, semua orang dengan cepat bersembunyi di rumah persembunyian. Bagaimanapun, niat Gong Qianqiu sangat jelas sebelumnya, dan biarkan Duguk Xiao memimpin orang untuk berkeliaran di sekitar area sekitar base camp. Dalam analisis terakhir, saya khawatir Ye Junlin pergi ke Tianxi Mansion untuk membuat masalah. Sekarang setelah penempaan tubuh tercapai, Gong Qianqiu kemungkinan besar akan membalas dendam. Tidak ada seorang pun di base camp yang cocok dengan wanita misterius itu. Bahkan kekuatan Duguk Xiao saat ini pada dasarnya bisa menyapu segalanya. Berita itu segera sampai ke telinga Ye Junlin. Untungnya, Ye Junlin baru saja selesai menyempurnakan vena super spiritual kedua. Dia merasa kekuatannya meningkat banyak lagi. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, dia bergegas kembali ke base camp secepat mungkin. Dengan Ye Junlin yang bertanggung jawab, hati semua orang yang menggantung tinggi tenggelam. Ye Junlin adalah pilar spiritual mereka. Namun, semua orang sedang menunggu pertempuran, dan balas dendam dari pemimpin wanita misterius sudah terlambat. Semua orang tidak tahu bahwa Gong Qianqiu tidak terburu-buru untuk membalas, tetapi memimpin dalam bergegas ke lokasi pembuluh darah spiritual kerajaan abadi. Hanya saja ketika Gong Qianqiu tiba di tempat tujuan, seluruh orang sedikit bingung. Bab 3627, berpacu dengan waktu. Mata Gong Qianqiu dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Vena super spiritual yang awalnya mengandung energi menakutkan di kerajaan abadi sebenarnya menghilangkan energi spiritual. Apa yang terjadi di sini? Gong Qianqiu langsung murka. Dia dengan cepat pergi ke kedalaman pembuluh darah spiritual lagi untuk menyelidiki. Dan tentu saja, hanya ada beberapa akibat dari energi spiritual yang mengambang di udara. Energi pembuluh darah super spiritual abis, seperti sumur yang telah dikeringkan, benar-benar kehilangan vitalitas dan vitalitasnya. Mungkinkah seseorang sengaja menyabotnya? Pikiran Gong Qianqiu berubah dengan cepat. Lokasi vena super spiritual ini sangat tersembunyi. Bahkan orang dalam kerajaan abadi saat itu hanya tahu lokasi pasti dari pembuluh darah spiritual. Mereka adalah lapisan inti tingkat tinggi dari kerajaan abadi. Oleh karena itu, kekuatan sisa dari pinggiran kerajaan abadi dikecualikan dari kehancuran. Sepertinya seseorang berspekulasi bahwa aku meningkatkan kekuatanku dengan melahap dan dengan sengaja menghancurkan pembuluh darah super spiritual ini. Ini untuk mencegahku menjadi lebih kuat. Dan kekuatan orang ini sangat menakutkan. Jika tidak, bahkan jika ada ide kehancuran, saya tidak bisa menghilangkan energi spiritual. Mata Gong Qianqiu sedikit kental. Dalam kesannya, sekarang hanya Ye Junlin yang bisa melakukannya dengan tenang. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menyelidiki mulut Xiao Feng. Sebelum pikiran ini benar-benar hilang, berita datang dari Duguk Xiao. Tuan, telah diketahui bahwa Ye Junlin lah yang pergi ke kesepian abadi untuk menghancurkan nadi spiritual. Wajah Gong Qianqiu menjadi dingin dalam sekejap, dan dia mencibir. Apakah menurutmu menghancurkan nadi spiritual ini dapat mencegah hal ini menjadi lebih kuat? Gong Qianqiu sangat marah, bahkan sedikit panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin masih bisa seperti itu. Ini hanya sebuah kecelakaan. Untuk mencegah dirinya menelan nadi spiritual untuk meningkatkan, dia bahkan secara langsung melepaskan kekuatan pulsa spiritual dan menghancurkannya. Sekarang aura telah menghilang di seluruh dunia dan benar-benar diencerkan. Untuk Gong Qianqiu hari ini, terus melahap aura encer ini tidak banyak berpengaruh. Dan itu buang-buang waktu. Sialan Ye Junlin, pemimpin ini akan membuatmu membayar mahal cepat atau lambat. Gong Qianqiu menggertakkan giginya dengan marah.
Mengapa kamu tidak melawan Ye Junlin secara langsung, dan berbicara tentang peningkatan kekuatan nanti? Gong Qianqiu dengan serius memikirkan kelayakan metode ini. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin juga bisa melunakkan tubuhnya melalui kekuatan pembuluh darah spiritual. Kalau tidak akan ada pemikiran seperti itu sama sekali. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Gong Qianqiu melepaskan ide ini. Masih berusaha untuk stabil. Mata Gong Qianqiu sedikit menyipit. Dia memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa urat super spiritual dari alam abadi, dan urat super spiritual Zen Moshi. Sudah waktunya Zen Moshi menghilang dari dunia ini. Mata Gong Qianqiu bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Aura pembunuh secara alami menyebar. Setelah mengambil keputusan, Gong Qianqiu dengan cepat kembali ke lubang mayat. Sebagai base camp sekte Qianqiu, banyak sekte elit berkumpul di sini. Meskipun dikatakan bahwa Gong Qianqiu tidak mengambil mata orang-orang dari divisi Zenmo, Ye Junlin dan Tianxi Mansion adalah variabel. Secara khusus, Gong Qianqiu tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. Jadi yang terbaik adalah dengan diam-diam menelan kekuatan vena spiritual dari divisi penekan iblis. Tentu saja, Gong Qianqiu juga mengkhawatirkan hal lain. Karena Ye Junlin dapat menghancurkan nadi spiritual kerajaan abadi. Kemudian mungkin dia berpikir untuk menembak nadi spiritual Zen Moshi. Tidak peduli seberapa enggan orang-orang di divisi penindasan iblis, mereka hanya perlu mempertimbangkan bahwa setelah mereka dijarah secara paksa, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah mengakui fakta ini, mungkin saja orang-orang di kota itu setuju untuk mundur 10.000 langkah. Bahkan jika orang-orang di Departemen Sihir Kota tidak setuju. Selama Ye Junlin secara paksa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pembuluh darah spiritual, itu sangat mungkin terjadi. Waktunya singkat, dan kita harus menyerap vena spiritual dari iblis penekan sebelum Ye Junlin menghancurkannya. Gong Qianqiu buru-buru membuat pengaturan yang hati-hati untuk memastikan bahwa rencana selanjutnya sangat mudah. Bab 3628, hanya bisa menahan Ye Junlin. Pada saat yang sama, Ye Junlin juga mengerahkan dalam ayunan penuh. Ye Junlin merasakan urgensi waktu sejak Xiao Tianxi Wentian mendengar bahwa wanita misterius itu telah menyelesaikan pendinginan tubuhnya. Penempaan tubuh wanita misterius yang berhasil menunjukkan bahwa dia dapat terus melahap. Meskipun pembuluh darah spiritual kerajaan abadi telah digunakan olehnya untuk meredam tubuhnya, jika dia gagal menyatukannya, dia akan menemukan pembuluh darah spiritual lainnya. Secara khusus, pembuluh darah spiritual yang diandalkan Zen Moshi untuk bertahan hidup bukanlah rahasia. Langkah selanjutnya untuk wanita misterius itu kemungkinan adalah vena super spiritual ini. Faktanya, tidak baik menyerang Zen Moshi Lingmai secara langsung. Itu hanya akan menguntungkan nelayan yang mengajar Qianqiu. Terlebih lagi, berita tentang kembalinya Tianxi yang akan datang juga sampai ke telinga Ye Junlin. Oleh karena itu, Ye Junlin harus dengan hati-hati mempertimbangkan kelayakan untuk menangkap nadi spiritual secara paksa. Poin terpenting adalah bahwa kekuatan wanita misterius itu telah meningkat pesat setelah tubuhnya ditempa, dan dimungkinkan untuk menyerang base camp lagi kapan saja. Ye Junlin benar-benar tidak berani meninggalkan base camp untuk waktu yang lama. Bahkan jika ada rumah persembunyian, saya khawatir itu bukan rencana yang lengkap. Namun, saat kedua belah pihak sibuk duduk dan menelan rencana awal, Departemen Sihir Kota tiba-tiba datang dengan berita yang tepat. Tianxi segera kembali, dan dia juga membawa beberapa kekuatan besar di dunia legendaris. Sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Rencana Ye Junlin dan Gong Qianqiu gagal. Tidak peduli siapa kedua belah pihak, jika mereka ingin menggunakan pembuluh darah spiritual, itu akan memakan waktu. Namun, urat nadi divisi penindasan iblis dijaga ketat. Bagaimanapun juga, ini adalah sumber energi bagi divisi penindas iblis untuk bertahan hidup. Sangat tidak mungkin untuk diam-diam menggunakan kekuatan pembuluh darah spiritual. Dan pada intinya, Zen Moshi adalah lawan dari keduanya sekaligus, bahkan bisa disebut sebagai musuh bebuyutan.
Jadi selama Ye Junlin atau Gong Qianqiu membuat langkah seperti itu, mereka pasti akan menghadapi perlawanan putus asa dari divisi penindasan iblis. Sekarang Tianxi akan segera kembali dengan kekuatan. Kekuatan pihak ketiga ini tiba-tiba ditambahkan. Jika ada perkelahian, hasilnya belum diketahui. Selain itu, baik Ye Junlin maupun Gong Qianqiu tidak sepenuhnya yakin akan kekuatan dunia legendaris. Dengan kata lain, tidak ada referensi yang jelas untuk kekuatan tempur. Oleh karena itu, fungsi perencanaan kedua belah pihak untuk sementara dihentikan. Ini benar-benar kembali pada saat ini. Tianxi benar-benar terburu-buru. Gong Qianqiu menggertakkan gigi peraknya dengan marah. Meski penuh amarah, Gong Qianqiu tidak berani bertindak gegabah. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, dikatakan bahwa Tianxi dan Xuanming telah menemukan dunia legendaris. Dan mereka juga menyembah sekte besar di dunia itu. Tempat macam apa dunia itu? Jenis kultivasi apa yang telah dicapai Tianxi dan Xuanming sekarang? Semua Gong Qianqiu ini tidak nyaman. Jika Anda mengambil tindakan terhadap Zenmoshi, jika Anda bukan lawan, Anda dan sekte Qianqiu mungkin akan musnah. Sekarang Master Sekte ini hanya bisa menahan Ye Junlin, tapi dia masih tidak bisa bertindak gegabah. Gong Qianqiu menghela nafas pelan. Perasaan dibatasi oleh Master yang tidak dikenal ini benar-benar membuat Gong Qianqiu tertekan. Jika saya bisa memasuki dunia legendaris, saya pasti akan menginjak orang-orang seperti Tianxi Xuanming. Mata Gong Qianqiu tegas, dan dia sangat yakin akan hal ini. Inti pertanyaannya adalah di mana gerbang surga yang legendaris itu. Saya takut dunia ini penuh dengan sumber kekuatan seperti nadi spiritual super dari kerajaan abadi, bukan? Jika Anda benar-benar dapat memasuki dunia legendaris, Anda dapat sepenuhnya mengandalkan teknik melahap yang ekstrim untuk membuat kekuatan Anda tumbuh dengan pesat. Pada saat itu, banyak kekuatan besar hanya bisa menundukkan kepala di kaki mereka. Ketika Xuanming kembali, mari kita lihat apakah kita dapat menggunakan Duguk Xiao untuk mencari tahu di mana gerbang surga berada di mulutnya. Gong Qianqiu mengambil keputusan di dalam hatinya. Itu benar, dia merindukan dunia legendaris itu. Tidak sabar untuk memasuki dunia yang indah itu sekarang. Mungkin udara di dunia legendaris itu luar biasa manis. Bab 3629, Denyut Obat Yan Zansheng. Di dalam base camp, Ye Junlin mengeluarkan serangkaian perintah untuk meningkatkan level pertahanan rumah persembunyian. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ye Junlin juga tenggelam dalam pikirannya. Dia juga sangat ingin tahu tentang dunia legendaris. Tianxi telah mencari Tianmen tanpa kabar selama bertahun-tahun. Bagaimana kekuatannya meningkat? Ye Junlin bahkan menantikan untuk bertarung dengan orang-orang ini. Terutama setelah menggunakan dua pembuluh darah super spiritual untuk memadamkan tubuh. Masih belum ada dasar. Tetapi sekarang saya penuh percaya diri. Dapat dikatakan bahwa kedatangan Tianxi benar-benar menyulut semangat juang Ye Junlin. Tentu saja, untuk berada di sisi yang aman, Ye Junlin merasa bahwa jika dia memiliki urat spiritual lain untuk memadamkan tubuhnya, dia akan lebih percaya diri. Hanya saja nadi spiritual Zenmoshi tidak dapat dipertimbangkan untuk saat ini. Di mana ada tingkat urat spiritual seperti itu? Ye Junlin menghela nafas, mengetahui bahwa tingkat urat spiritual ini tidak dapat ditemukan. Saya sangat beruntung bisa menggunakan dua di antaranya. Tepat ketika Ye Junlin berada dalam dilema, Dr. Jenius Yan Zhangsheng mengambil inisiatif untuk menemukan pintu. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Apakah kamu mengalami masalah? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Yan Zhangsheng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk menyelesaikan masalah untukmu." Memecahkan masalah untukku. Ye Junlin sedikit terkejut dan bingung, dan tidak mengerti artinya ini. Kalimat untuk sementara waktu. Yan Zhangsheng menjelaskan, kamu sangat membutuhkan pembuluh darah spiritual super untuk memuaskan tubuhmu, bukan? Bagaimana kamu tahu? Ye Junlin bertanya dengan heran. Di matanya, Yan Zhangsheng sudah menjalani kehidupan pertapa.
tetapi hanya bertanya tentang urusan duniawi. Bagaimana Anda bisa jelas tentang kesulitan Anda? Yan Zhangsheng tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan dia telah mengamati situasi secara diam-diam. Bahkan kesulitan dan situasi yang dihadapi oleh berbagai kekuatan, Yan Zhangsheng tahu betul. Apakah kamu tahu di mana urat nadi super spiritual berada? Ye Junlin tidak bertanya secara mendalam, dan langsung mengubah topik pembicaraan. Yan Zhangsheng mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu. Tempat yang digunakan Yan Zhangsheng untuk mengolah obat ajaib berusia 100.000 tahun sebenarnya adalah vena super spiritual yang ditutupi olehnya, yang disebutnya vena obat." Sekarang Yan Zhangsheng tahu krisis yang dihadapi Ye Junlin. Dia melepaskan obat ini tanpa ragu-ragu. Bagaimana dengan energi yang terkandung dalam urat obat ini? Ye Junlin bertanya dengan tidak sabar. Yan Zhangsheng tidak menyembunyikan apapun. Meskipun skalanya tidak sebanding dengan tingkat nadi spiritual kerajaan abadi, energinya sangat mendominasi. Ada kecenderungan tersembunyi untuk membentuk naga obat. Untuk tubuhmu marah, itu pasti lebih dari cukup. Ye Junlin sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Baginya, denyut nadi obat ini hanyalah hujan tepat waktu. Tidak ada yang tahu tentang pembuluh darah obat ini kecuali kamu, kan? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Yan Zhangsheng merenung sejenak, dan berkata dengan agak ragu, sulit untuk mengatakannya. Tapi ada banyak wajah asing di dekat pembuluh darah obat baru-baru ini. Karena itu, saya pikir Anda harus menggunakannya sesegera mungkin, jadi agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Oke, aku akan tenang. Ini dasar yang bagus. Aku akan segera pergi ke vena obat bersamamu, kata Ye Junlin dengan wajah serius. Suzaku dan yang lainnya telah menyelidiki petunjuk Gong Qianqiu di luar untuk sementara waktu. Begitu dia tiba di base camp, dia mengetahui bahwa Ye Junlin telah kembali. Bos kembali tepat waktu. Cepat dan beritahu dia tentang Gong Qianqiu. Qinglong penuh kegembiraan, dan akhirnya menunggu sampai Ye Junlin mengambil alih situasi keseluruhan. Sekarang pada dasarnya telah ditentukan bahwa Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu, dan kemudian biarkan Ye Junlin memutuskan bagaimana menghadapi Xiao Feng. Namun, ketika Suzaku dan yang lainnya datang ke rumah persembunyian, mereka tidak bertemu dengan Ye Junlin. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa Ye Junlin mengatur rencana pertahanan dan pergi dengan tergesa-gesa bersama Yan Zhangsheng, tidak tahu di mana tepatnya. Bos, ini terlalu misterius, dan dia tidak bisa mengikuti ritmenya sama sekali. Suzaku berkata sedikit tertekan. Beberapa orang lain juga sangat menyesal. Lagi pula, untuk mendapatkan informasi ini, mereka telah membayar banyak energi. Bab 3630, Pemimpin Sekte Qianqiu adalah seorang wanita. Xiao Feng baru-baru ini melakukan melahap energi gila, dan ranah kultivasinya telah meningkat pesat. Dia bahkan mengambil waktu untuk pergi ke kerajaan abadi untuk melahap. Meskipun kekuatan vena super spiritual telah dihamburkan oleh Ye Junlin. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah tempat kelahiran kembalinya energi spiritual. Dan energi spiritual langit dan bumi di daerah sekitarnya puluhan kali lebih kuat daripada tempat lain. Untuk Xiao Feng, yang berada di tahap awal melahap, aura langit dan bumi ini memiliki efek peningkatan yang signifikan. Apa yang tidak diketahui Xiao Feng adalah bahwa Duguk Xiao juga diam-diam berkultivasi ketika dia melahap energi spiritual. Hanya saja Duguk Xiao tidak muncul. Setelah semua, Xiao Feng melahap energi spiritual dari istana kematian Qianqiu secara diam-diam, dan dia hanya menonton secara diam-diam. Tentu saja, ini juga untuk memahami basis kultivasi Xiao Feng secara real-time, sehingga Gong Qianqiu dapat menggunakan rencananya di masa depan. Pada saat yang sama, Junjun terus-menerus meneliti kekurangan dalam latihan menelan yang ekstrim. Dalam pandangan Junjun, latihan semacam ini berasal dari latihannya sendiri. Pemakan predator semacam ini, yang menghancurkan keseimbangan kekuatan antara langit dan bumi, pasti memiliki kelemahan yang harus ditemukan, dan itu harus sepenuhnya dikalahkan.
Kunci untuk mengambil inisiatif adalah menggunakan teknik kekuatan Anda sendiri untuk mengontrol ruang area sebelum lawan melepaskan energi maksimum. Aura dan kekuatan elemen di ruang seperti itu tidak akan lagi digunakan oleh predator. Tentu saja, celah ini sangat pendek, dan bahkan dapat dikatakan bahwa peluangnya cepat berlalu. Khusus untuk pemimpin wanita misterius dan Duguk Xiao, yang sangat akrab dengan kultivasi, cacat semacam ini bahkan lebih sulit ditemukan. Kemahiran fusi di area spasial juga sangat menuntut. Saat ini, hanya Junjun yang tidak sabar untuk mencapai level seperti itu. Meski begitu, mereka harus terdesentralisasi untuk mengalahkan lawan mereka dengan premis bahwa kesenjangan antara kekuatan mereka tidak terlalu besar. Jika tidak, kekuatan lawan terlalu kuat, dan secara langsung dapat merusak keseimbangan kekuatan ruang yang Anda kendalikan. Pada saat itu, jika Anda tidak diberi waktu untuk terus mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi, tidak ada kemungkinan untuk memenangkan lawan Anda. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup. Junjun menghela nafas pelan. Sisi lain, Suzaku dan yang lainnya masih menyelidiki Gong Qianqiu. Dan untuk penyelidikan yang lebih mendalam, beberapa orang bahkan menyelinap ke Sekte Qianqiu secara berkelompok. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu mencari cara untuk menentukan identitas pemimpin perempuan. Meskipun cara mendapatkan anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau ini sangat berbahaya, cara ini juga sangat efektif. Qinglong dan yang lainnya segera menemukan bukti yang lebih kritis dan konklusif. Misalnya, pedang pemimpin wanita adalah bencana surgawi Ye Junlin. Ketika paviliun barat berlumuran darah, anggota Sekte Qianqiu mendapat daftar pembunuhan yang jelas, dan orang-orang itu adalah murid yang membenci Gong Qianqiu. Selain itu, sebagian besar pemimpin inti tingkat tinggi Sekte Qianqiu berasal dari keberadaan yang telah terpesona oleh Gong Qianqiu. Yang lebih penting adalah banyak anggota gereja Qianqiu yang menggambarkan sosok pemimpin wanita itu. Ini sangat konsisten dengan Gong Qianqiu. Apalagi suaranya pada dasarnya sama. Dikombinasikan dengan waktu ketika pemimpin wanita melahap nadi spiritual, itu juga secara akurat bertepatan dengan periode waktu ketika Xiao Feng dan Gong Qianqiu kehilangan kontak. Semua tanda membuktikan bahwa Gong Qianqiu pada dasarnya adalah pemimpin wanita. Ini di Palu. Setelah mencapai kesimpulan seperti itu, Qinglong dan yang lainnya tidak berani tinggal di Sekte Qianqiu, dan mereka semua menemukan kesempatan untuk pergi dan kembali ke base camp. Dan setelah pencarian Gong Qianqiu untuk pembuluh darah spiritual super tidak membuahkan hasil, dia untuk sementara melepaskan gagasan untuk menelan pembuluh darah spiritual. Untuk saat ini, kekuatannya pada dasarnya sudah cukup. Untuk rencana hari ini, hal pertama yang harus diperiksa adalah ranah kultivasi Tianxi, Xuanming dan lainnya. Tingkat kekuatan mereka secara langsung mempengaruhi rencana Gong Qianqiu selanjutnya. Pada saat itu, saya harus mengawasi perubahan Duguk Xiao. Bagaimanapun, orang ini adalah benih terakhir dari ras alien Xuanming. Begitu ada dukungan dari Xuanming dan kekuatan dunia yang legendaris, sulit untuk mengatakannya. Apakah dia bisa terus berada di bawah komandonya? Bagaimanapun, Duguk Xiao harus distabilkan. Bahkan jika itu bukan bantuanku, jangan menjadi penghalang. Gong Qianqiu mengambil keputusan dan memutuskan untuk mencuci otak Duguk Xiao sebelum Xuanming kembali. Bersambung.